Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Apakah sudah makan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada juga yang tidak, Pak. Iya, tapi yang belum makan jangan sering-sering tidak makan kalau ke sekolah ya. Iya, Tetap Pak. jaga kesehatan biar tetap sehat. Iya, Pak. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kami minta kepada anak kami Firman ya untuk membawa kita dalam doa. Kepada anak kami dipersilakan. Baik, teman-teman, sekarang kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, Pak. Nah, baik, terima kasih. Doa yang dipimpin oleh anak kami, Nofirman Lembu. Nah, baik, saya perhatikan kelas kita, anak-anak masih kurang kondusif ya. Jadi, tempatnya dulu tolong dibagusin, mejanya, dan juga sampah-sampah di bawah meja tolong dibuang, anak-anak, biar senang kita untuk belajar hari ini. Itu anak kami, Willy ya, itu masih ada sampah di bawah meja Bapak. Coba diambil Pak, dibuang. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Dan juga anak kami ini ya, kalau masih ada sampah di situ nak, dipersilakan untuk dibuang nak. Izin sebentar dulu Pak, ke toilet. Iya Pak, iya nak, silakan ke toilet. Nah baik, terima kasih. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, tentu saja saya ingatkan dulu bagaimana pelajaran kita minggu yang lalu, anak-anak. Apakah ada yang masih ingat apa saja materi kita minggu yang lalu? Ada, Pak. Apa, Pak? Anak kami Nofirman? Ada, Pak, tentang keanekaragaman hayati, Pak. Oh, betul sekali. Jadi, yang kita pelajari minggu yang lalu itu adalah mengenai keanekaragaman hayati. Tentu saja mungkin anak-anak kami ingat apa itu keanekaragaman hayati. Dan juga ada berapakah tingkat-tingkat daripada keanekaragaman hayati itu. Nah, di mana tingkat-tingkat keanekaragaman hayati itu adalah ada 3, yaitu tingkat keanekaragaman ekosistem. Yang kedua, tingkat keanekaragaman jenis. Yang ketiga adalah tingkat keanekaragaman gen. Jadi itulah mengenai materi kita minggu yang lalu. Artinya di sini saya tahu bahwa anak-anak kami sudah belajar tentang materi kita minggu yang lalu. Nah baik, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini. Sebentar dulu ya. Jadi yang pertama dulu, mungkin anak-anak kami telah tahu nama Bapak ya, tidak perlu lagi untuk memperkenalkan diri. Yang pertama adalah materi kita hari ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Jadi mungkin anak-anak kami ada KD ataupun kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada materi kita hari ini, yaitu kompetensi dasar 3.3, di mana kompetensinya di situ adalah menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Dari kompetensi itu ada mengenai indikator yang harus kita capai ataupun indikator pencapaian kompetensi yang di atas ini tadi. Di mana kompetensi yang pertama yaitu mendeskripsikan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga,
memahami pengertian klasifikasi makhluk hidup. Jadi yang ketiga ini di atas anak-anak kami semua, ini harus nanti anak-anak kami bisa tahu daripada materi klasifikasi tadi dengan indikator yang ketiga jenis ini. Yang berikutnya anak-anak kami mengenai tujuan pembelajaran. Di mana tujuan kita pada hari ini yang harus kita capai yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama mendeskripsikan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, memahami klasifikasi sistem 5 kingdom. Jadi ini nanti anak-anak kami kompetensi ataupun dari kompetensi tadi, inilah tujuan yang harus kita capai. Sehingga nanti anak-anak kami harus bisa tahu apa saja mengenai dasar-dasar daripada klasifikasi makhluk hidup. Dan juga mengenai anak-anak kami harus tahu apa itu mengenai manfaat daripada klasifikasi makhluk hidup itu. Yang ketiga dan juga harus nanti anak-anak kami tahu bagaimana mengenai klasifikasi sistem 5 kingdom. Jadi sebelum masuk kita pada kegiatan pembelajaran dan buat tadi anak-anak kami, yang pertama dulu saya perlihatkan gambar kepada anak-anak kami nanti. Silakan dicermati apa saja bagaimana menurut anak-anak kami gambar yang saya tampilkan ini di atas dan juga anak-anak kami nanti tahu daripada memahami daripada klasifikasi ini. Nah, inilah gambarnya di atas buat anak-anak kami, silakan diperhatikan. Baik itu gambar yang pertama maupun gambar yang kedua pada anak-anak kami, sehingga nanti dari sini muncul ide-ide daripada anak-anak kami bahwa ini adalah gambar ini, contohnya di bawah ini adalah mengenai ada ikan, ada bebek, dan seterusnya. Itu kepada anak kami silakan diperhatikan. Nah, bagaimana menurut anak-anak kami gambar yang di atas? Anak kami Nofirman. Iya, Pak. Bagaimana? Baik, Pak. Menurut saya, Pak ya, dari gambar di yang pertama itu, Pak, membahas tentang jenis-jenis daripada hewan, Pak. Iya. Baik itu yang hidup di darat maupun yang bisa terbang, Pak, burung. Iya, Nak. Yang gambar kedua, Pak, itu mengenai hewan yang hidup di air, Pak, seperti ikan. Dan juga hewan yang bisa terbang, Pak, dan juga yang bisa hidup di darat, Pak. Iya, Nak. Nah, baik. Itu, Pak. Itu menurut saya, Pak. Nah, baik, itu mantap sekali. Jadi anak kami sudah bisa memahami gambar-gambar yang telah saya tampilkan di atas. Nah, masih ada lagi dari anak-anak kami yang lain yang bisa kasih bagaimana pendapat anak-anak kami daripada jenis-jenis gambar di atas. Nah, baik, karena tidak ada, tentu saja dari gambar di atas ini muncullah mengenai pertanyaan sama kita. Di mana yang pertama di situ adalah bagaimanakah cara mengumpulkan makhluk hidup. Itu yang pertama dari gambar yang di atas. Di mana di atas ini adalah kalau kita perhatikan bahwa makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan
bagaimana persamaan ciri daripada bentuk-bentuk makhluk hidup. Walaupun sudah kita tahu bahwa makhluk hidup itu tadi seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya oleh kelompok ataupun oleh materi kita sebelumnya pada bab 2 mengenai keanekaragaman hayati. Nah, dari situ juga muncul mengenai suatu makhluk hidup itu adalah berbeda-beda. Dan juga semua makhluk hidup tempat hidupnya itu adalah berbeda-beda. Sehingga dari situ nanti anak-anak kami tahu bagaimanakah cara kita untuk mengenal daripada makhluk hidup. Yang kedua adalah apa dasar yang digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Nah, bagaimanakah dasar-dasar kita untuk mengelompokkan daripada makhluk hidup ini ataupun dasar daripada pengklasifikasian. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di saat Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup di dalam buku Historia Animalianya, di mana pada saat itu adalah dia mengelompokkan makhluk hidup itu dalam dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Jadi dari situ kita tahu bagaimanakah cara-cara mereka untuk mengelompokkan daripada makhluk hidup. Itulah tadi persamaan gambar yang sudah saya tampilkan di atas. Nah, tadi buat anak-anak kami, yang pertama adalah masuk kita pada materi sebelum masuk kita pada LKPD, ataupun nanti buat anak-anak kami setelah saya jelaskan ini nanti silakan diperhatikan, dan juga nanti ada lembar peserta didik nanti yang saya bagikan kepada anak-anak kami untuk didiskusikan. Jadi nanti karena jumlah kita ada 11 orang, dan juga nanti saya bagi sebanyak nanti 4 kelompok. Jadi sebelum itu nanti biar Bapak jelaskan dulu mengenai materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai bab 3 adalah klasifikasi makhluk hidup, di mana bagian A-nya di situ adalah mengenai dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita tahu dulu bahwa klasifikasi itu adalah merupakan suatu cara yang memilah dan mengelompokkan makhluk hidup dalam golongan atau unit tertentu. Itulah mengenai klasifikasi. Nah, apa tujuan mereka ataupun tujuan oleh kita untuk mengelompokkan daripada makhluk hidup ini adalah untuk memudahkan kita untuk mengenal daripada bentuk makhluk hidup yang ada di bumi ini. Yang berikutnya adalah mengenai apa cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi ini. Nah, di sini cabang biologi yang mempelajari klasifikasi adalah taksonomi. Itu adalah mengenai cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi, atau dalam bahasa Latin taksis, pengaturan, dan nomia, metode. Sehingga klasifikasi itu adalah merupakan suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup dalam golongan atau unit tertentu. Nah, usaha pengelompokan makhluk hidup pertama kali ini dilakukan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 yang mengelompokkan makhluk hidup dalam 2 kelompok, yakni hewan dan tumbuhan. Dalam bukunya Historia Animalium, Aristoteles mengklasifikasikan hewan berdasarkan habitat dan ada tidaknya darah merah. Itulah yang pertama sekali melakukan pengklasifikasian daripada makhluk hidup yang dilakukan oleh
para ilmuwan Aristoteles. Nah, yang berikutnya, klasifikasi ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi biologi. Artinya tentu di situ adalah kita tahu apa yang menjadi manfaatnya sama kita mengenai klasifikasi ini. Nah, manfaatnya sama kita klasifikasi ini adalah yang pertama, memberikan nama makhluk hidup yang baru ditemukan. Itulah manfaatnya. Artinya oleh para ilmuwan tadi, di saat mereka menemukan daripada makhluk hidup, mereka menemukan nama, memberikan nama. Nah, untuk pemberian nama makhluk hidup ini nanti, itu masuk kita nanti pada tingkat takson. Tapi untuk tingkat takson ini nanti itu kita bahas minggu depan atau pada KD yang kedua. Itu tidak kita bahas di sini bagaimana cara-cara kita untuk menemukan ataupun untuk memberikan nama makhluk hidup ini. Di mana kalau melalui tingkat takson itu adalah mulai dari kingdom ataupun tingkat yang tertinggi, mulai dari kingdom, divisi ataupun filum, kelas, ordo, genus dan spesies. Itulah mengenai cara-cara kita untuk memberikan nama makhluk hidup, dan itu nanti adalah kita bahas pada KD berikutnya. Yang kedua adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang ditemukannya. Artinya di saat para ahli menemukan makhluk hidup, mereka akan mengelompokkan, tetapi mereka lihat bagaimanakah ciri-ciri daripada makhluk hidup tersebut. Mulai daripada bentuknya, mulai daripada bagaimana sifatnya. Karena makhluk hidup di bumi ini adalah berbeda-beda. Apalagi ada juga makhluk hidup yang hidup di air, ada juga yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air dan di darat. Artinya di situ adalah bisa ada penyimpanan udara ataupun memiliki kantongan udara sehingga bisa dia hidup di air dan juga di darat. Dan juga seperti yang tergolong misalnya burung yang mempunyai sayap ungkas seperti aves. Nah, itulah mengenai cara-cara mereka untuk mengelompokkan daripada makhluk hidup. Yang ketiga adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu spesies atau kelompok makhluk hidup untuk membedakannya dengan spesies atau kelompok yang lain. Nah, sehingga dari sini buat anak-anak kami oleh para ilmuwan tadi, mereka memperhatikan bagaimanakah ciri-cirinya dari spesies itu dalam suatu habitat. Karena suatu habitat itu ada suatu spesies itu berbeda-beda. Contohnya saja kalau kita ambil contohnya aja seperti manusia. Kalau kita lihat manusia ini itu banyak, tidak ada yang sama, itu berbeda-beda. Mulai daripada mukanya di situ, bagaimana ada juga yang cantik, ada juga yang ganteng, itu kalau pada manusia. Dan begitu juga pada hewan atau vertebrata. Nah, di situ juga nanti berbeda-beda. Dalam suatu kelompok, mereka mengelompokkan itu. Sehingga nanti sesudah mereka kelompokkan, makanya mudah sama kita sampai dengan sekarang mengenal daripada makhluk hidup. Mungkin kalau memang oleh para ilmuwan tadi tidak mereka mengelompokkan makhluk hidup ini, kita tidak tahu apa jenis makhluk hidup, apa namanya. Itulah mengenai keunggulan daripada para ahli sebelumnya, memudahkan kita sama sekarang untuk mengenal daripada makhluk hidup. Yang berikutnya adalah mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dengan lebih mudah. Di mana setelah kita melakukan pengklasifikasian ini, di sini adalah manfaatnya sama kita adalah kita mempelajari makhluk hidup itu yang jumlahnya sangat banyak. Memang kalau kita perhatikan di dunia ini bahwa jenis-jenis makhluk hidup itu banyak, bukannya hanya satu atau berjuta-juta jenis. Walaupun pada umumnya makhluk hidup itu ada di saat Tuhan menciptakan langit dan bumi muncul mengenai 3 makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dari situ nanti contohnya saja seperti tumbuhan. Nah, tumbuhan itu berbeda-beda berdasarkan nanti spesies. Makanya oleh para ilmuwan tadi
mereka mengelompokkan sehingga mudah sama kita untuk mengenal daripada makhluk hidup. Yang berikutnya mengenai bagian B, klasifikasi sistem 5 kingdom. Nah, ini adalah mengenai klasifikasi 5 kingdom ini adalah yang ditemukan oleh Linnaeus ya pada tahun 1707 ya sampai 1778, di mana pada saat itu adalah dia mengelompokkan makhluk hidup ataupun mengklasifikasikan makhluk hidup itu dalam sistem 5 kingdom. Nah, kalau kita perhatikan adalah mengenai kingdom ini adalah merupakan dunia ataupun tingkat takson yang tertinggi. Itulah mengenai kingdom. Nah, yang berikutnya, kelima kingdom ini adalah yang pertama mulai dari Monera. Yang kedua adalah Protista. Yang ketiga adalah Fungi. Yang berikutnya adalah Plantae. Yang berikutnya adalah Animalia. Nah, itulah mengenai klasifikasi sistem 5 kingdom ini. Artinya dia membagikan klasifikasi ataupun mengklasifikasikan makhluk hidup ini berdasarkan dari manfaatnya tadi, tujuan mereka tadi menemukan makhluk hidup. Mereka mengklasifikasikan karena semua makhluk hidup itu adalah berbeda-beda. Itu adalah oleh para ahli mereka oleh Robert Hooke ini adalah dia mengelompokkan ataupun mengklasifikasikan makhluk hidup ini sebanyak 5 kingdom. Di mana kingdom yang pertama tadi adalah mengenai Monera. Nah, di mana kalau kita lihat bahwa Monera itu adalah organisme dengan sel yang intinya tidak mempunyai membran inti atau prokariot. Nah, itulah mengenai Monera. Artinya nanti di saat mereka menemukan daripada makhluk hidup ini yang tidak memiliki membran inti, itu digolongkan nanti pada kingdom Monera. Jangan nanti itu digolongkan pada kingdom misalnya Fungi. Itu tidak. Karena kalau Fungi itu bisa memiliki membran inti. Itulah tadi mengenai Robert Hooke ini dia menemukan daripada makhluk hidup ini. Di mana Monera ini adalah organisme dengan sel yang intinya tidak mempunyai membran inti atau prokariot. Dan juga Monera adalah bentuk kehidupan paling sederhana. Secara umum, Monera berkembang biak dengan cara membelah diri. Dan contohnya adalah bakteri dan archaea, di mana anggota itu adalah merupakan anggota daripada Monera. Nah, itulah tadi mengenai proses perkembangbiakan daripada Monera ini tadi adalah dia hanya untuk membelah diri. Yang kedua, ini adalah mengenai gambarnya tadi daripada Monera, di mana ada di situ bagian-bagian daripada gambarnya, mulai dari pilus, ribosom, kapsula, dinding selnya, membran sel, nukleoid, DNA, dan flagela. Itulah tadi mengenai bentuk ataupun gambar daripada Monera. Yang berikutnya adalah mengenai Protista. Nah, di mana kalau Protista ini adalah merupakan kingdom makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau banyak sel, di mana memiliki membran inti. Jadi nanti dari makhluk hidup yang mereka temukan ini adalah yang memiliki membran itu adalah tergolong dari kingdom Protista atau eukariot. Itulah cara mereka untuk melakukan klasifikasi ini. Pada dasarnya, kingdom Protista ini adalah mempunyai kesamaan struktur yang sederhana. Anggotanya adalah sebagian besar uniseluler atau multiseluler, tetapi sel-selnya belum berdiferensiasi. Itulah mengenai daripada Protista. Jadi artinya di sini adalah
di saat mereka menemukan makhluk hidup yang terdiri atas satu sel ataupun lebih, maka mereka masukkan di situ adalah kingdom Protestan. Yang berikutnya adalah mengenai fungi. Nah, mungkin fungi ini adalah tidak asing lagi buat anak-anak kami, di mana kalau fungi ini ada sama dengan jamur. Mungkin ini fungi ini adalah sering kita lihat, terutama ini seperti Bapak ya, saya sendiri, karena Bapak kan sering petani, artinya kalau ke kebun sering ketemu yang namanya fungi ataupun jamur. Nah, di mana jamur ini juga ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Karena ada juga nanti jamur yang bisa dijadikan sebagai sayur atau jadi makanan, seperti jamur kuping. Nah, di sini adalah fungi adalah jenis organisme eukariotik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di mana ciri-ciri daripada fungi ini adalah yaitu memiliki benang halus atau yang biasa disebut hifa. Memang kalau kita perhatikan bahwa di fungi itu ada bentuk-bentuknya seperti benang halus. Nah, benang halus itu nanti itu dinamakan hifa. Yang kedua adalah memiliki dan memproduksi spora. Yang berikutnya adalah berkembang biak secara seksual atau generatif dan aseksual secara vegetatif. Dan tiga adalah mengandung zat kitin. Itulah mengenai ciri-ciri daripada fungi. Yang berikutnya adalah plantae. Nah, baik, plantae ini mungkin ini adalah merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Di mana kalau cabang ilmu biologi ini yang mempelajari tentang tumbuhan ini adalah botani. Nah, di mana kalau botani ini adalah termasuk bagian daripada tumbuhan, yaitu plantae. Jadi yang dibahas pada plantae ini adalah hanya klasifikasi tentang tumbuhan. Sini ada kita tidak bahas misalnya hewan, manusia, atau vertebrata. Di mana tumbuhan ini adalah merupakan makhluk hidup yang berklorofil dan mereka dapat menggunakan cahaya matahari untuk mengubah materi sederhana menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Nah, kalau kita perhatikan bahwa tumbuhan ini adalah dia bisa melakukan proses fotosintesis. Di mana proses fotosintesis itu adalah bisa dia hasilkan makanannya melalui sinar matahari menggunakan mulut daun stomata. Itulah mengenai proses fotosintesis. Sehingga nanti memang kalau kita perhatikan tumbuhan-tumbuhan di lingkungan kita, nantilah kalau memang tumbuhan itu adalah berada di tengah-tengah kebun, nanti tidak bisa terjangkau dengan sinar matahari, maka nanti pertumbuhannya itu kurang subur. Kenapa itu tidak bisa diambil makanannya melalui proses fotosintesis. Nah, juga pada tumbuhan ini, di mana tentu ada yang namanya mengenai organ-organ daripada tumbuhan, di mana yang organnya di situ ada daripada akar, batang, dan daun. Dan juga tumbuhan itu adalah memiliki jaringan. Ada jaringan pengangkut seperti xilem dan flum. Ada nanti yang berfungsi untuk mengambil garam-garam mineral. Ada juga nanti yang mengangkut mengenai hasil proses fotosintesis. Yang terakhir adalah yaitu animalia. Di mana kingdom animalia ini adalah merupakan kingdom yang mencakup manusia dan berbagai jenis hewan untuk mempelajari hewan-hewan yang sangat beraneka ragam.
tersebut dilakukan pengelompokan atau klasifikasi. Pengelompokan hewan didasarkan pada banyak sedikitnya persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Seperti hewan yang di atas ini. Di mana hewan yang di atas ini adalah ada beberapa persamaan. Ada juga persamaan yang di situ mengenai hewan-hewan yang di atas ini. Sehingga dari situ nanti tahu kita bagaimanakah cara untuk mengenal daripada makhluk hidup. Nah baik, terima kasih buat anak-anak kami semua. Itulah tadi mengenai materi kita pada hari ini sesuai dengan KD kompetensi dasar dan juga indikator kita pada hari ini. Dan sekarang saya akan membagikan kelompok, dan sebelumnya dulu jika ada pertanyaan anak-anak kami dipersilakan. Kalau memang ada yang kira-kira yang kurang memahami. Nah baik, karena nggak ada Pak. Nah baik, karena tidak ada, sekarang kita masuk pada LKPD, ataupun nanti ini buat anak-anak kami nanti ini silakan didiskusikan. Dan sebelumnya dulu saya akan membagikan kelompok. Di mana kelompok yang pertama nanti ini biar saya bagikan ya. Ya Pak. Sebentar dulu ya nak. Iya Pak. Kelompok satu nanti anak kami Boynan Purba, Eka Murni Zebua, Metusalahia. Iya Pak. Hadir. Nah, dari tadi saya lihat belum datang si anak kami Metusala ya. Kenapa? Sudah Pak. Terlambat sudah, dia ya? Pak. Terlambat. Selamat masuk Pak. Oh iya iya. Karena Baik. banjir di kampungnya Pak. Oh iya, maklumi kita di situlah karena cuaca hujan di Nias ini. Iya Pak. Iya Pak. Kelompok 2 anak kami Nini Swasti Daily, Novirman Lembu, Sepmi Warni Zai. Pak, kenapa hanya saya laki-laki di kelompok 2 Pak? Ya tidak apa-apa nak. Nggak ada kawanku laki-laki Udah Pak. pindah aja Bapak. Ya. Pindah Bagus aja kalau Pak, memang di hanya anak kami laki-laki di situ. Kiri kanan nanti Pak ada bidadari Pak. Bagus, Tidak itu kan apa-apa, membuat Pak. semangat kamu nak. Oke Tidak Pak, makasih ya apa-apa, Pak. Iya, Lebih kita ingat lanjutkan sama ya. istri Bapak. Diperhatikan dulu ya. Kelompok 3 peralihan, Resman dan Servinisme dan Willy. Itu nanti adalah mengenai kelompok 3. Nah, yang ini nanti buat anak-anak kami dari penjelasan tadi yang sudah Bapak paparkan, jadi silakan didiskusikan nanti mengenai lembar kerja ini sesuai dengan pengamatan anak-anak kami, di mana di sini adalah tadi sudah saya paparkan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi di sini nanti ada pertanyaan yang sudah Bapak buat. Yang pertama di situ adalah jelaskan macam-macam klasifikasi sistem 5 kingdom. Yang kedua, jelaskan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, dari gambar dari pertama tadi yang sudah Bapak tampilkan, di atas manakah yang tergolong kingdom Animalia. Yang berikutnya, jelaskan perbedaan antara kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Pertanyaan yang kelima, jelaskan ciri-ciri kingdom Protista. Nah, ini nanti ada buat anak-anak kami. Silakan nanti didiskusikan mengenai
lembar kerja yang sudah Bapak buat, dan juga nanti adalah ada hasil pengamatan. Sehingga dari materi yang sudah Bapak paparkan tadi ataupun dari gambar-gambar yang sudah Bapak paparkan tadi, di situ nanti adalah isi kolom ini bagaimanakah karakteristik daripada klasifikasi sistem 5 kingdom. Mulai dari kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Contohnya saja adalah organisasi sel. Apakah dimiliki oleh Monera, apakah dimiliki oleh Protista, Fungi, Plantae, dan seterusnya. Nah, buat anak-anak kami silakan didiskusikan selama 5 menit. Setelah itu nanti tiap-tiap kelompok dipersilakan untuk mempresentasikannya. Nah, kepada anak-anak kami dipersilakan. Kepada anak kami dipersilakan. Ya, Pak, biar kami diskusikan dulu ya, Pak. Iya, nak. Dipersilakan. Itu Kami dari kelompok 2 sudah siapa? Dari kelompok 2? Iya, dari kelompok 2 ada siapa nih, Pak? Oh, ya kita tunggu dulu. Bagaimana kelompok 1? Siap, Pak. Oh, sudah siap. Mantaplah. Kelompok 3? Bagaimana kelompok 3? Anak kami Willy, Serpin. Masih belum ya? Oh, sudah siap. Jadi sesudah dipresentasikannya ataupun sesudah selesai diskusi kelompok, jadi di sini saya berikan waktu selama 55 menit paling banyak untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah anak-anak kami diskusikan dari lembar kerja tadi. Ini saya mulaikan dari kelompok 1. Nah, kepada kelompok 1, Bapak persilakan. Kelompok 1. Nah, baik Pak. Kami dari kelompok 1, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan macam-macam klasifikasi sistem 5 kingdom. Ada 5 macam-macam klasifikasi sistem 5 kingdom, Pak. Yaitu pertama, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. 2, manfaat klasifikasi makhluk hidup, yaitu memberikan nama makhluk hidup yang baru ditemukan, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang ditemukan, mendeskripsikan ciri-ciri suatu spesies atau kelompok makhluk hidup untuk membedakan dengan spesies atau kelompok lain. 4, mengetahui kekerabatan antara makhluk hidup dan jarak kekerabatannya. 5, mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dengan lebih mudah. Ya. Pertanyaan ketiga, Pak. Dari gambar yang sudah kami amati, yang tergolong kingdom Animalia, yaitu harimau, gajah, singa, dan jerapah. Jelaskan perbedaan antara kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Monera adalah mekanisme dengan sel yang intinya tidak mempunyai membran inti. Ya. Protista adalah kingdom makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti. Fungi adalah jenis organisme eukariotik yang memiliki ciri-cirinya memiliki benang halus atau yang biasa disebut hifa, memproduksi spora, berkembang biak secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Ya. Kemudian Plantae merupakan makhluk hidup yang berklorofil. Mereka dapat menggunakan cahaya matahari untuk mengubah materi sederhana menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian Animalia adalah kingdom yang mencangkup manusia dan berbagai jenis hewan. Untuk mempelajari
Ya. Pengelompokan atau klasifikasi. Pengelompokan hewan didasarkan pada banyak sedikitnya persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Ciri-ciri ada 9 ciri Kinoprotista, Pak, yaitu ciri umum protista, kemudian kebanyakan uniseluler atau bersel satu, tetapi beberapa organisme multiseluler atau kolonial. Mereka hidup bebas atau hidup sebagai parasit, respirasi aerob, dan memiliki mitokondria untuk respirasi sel. Reproduksi secara aksesual atau seksual. Protista dikelompokkan menjadi 3. Protista mirip hewan atau protozoa, mirip jamur, dan mirip tumbuhan. Berdasarkan kelompok, mereka dapat bersifat heterotrof atau autotrof. Kemudian protista mirip tumbuhan, memiliki klorofil, serta memiliki pigment tambahan seperti zaktofil dan vicobilin dan karoten. Dan terakhir hasil pengamatan. Demikian saja, Pak. Hasil diskusi kami. Baik, terima kasih dari kelompok Cika atas presentasikannya. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 ya. Ya, Dan Pak. ini sangat bagus. Tadi adalah sudah jelas sama kita apa tadi yang sudah mereka diskusikan. Nah, itu tadi adalah sudah mantap semuanya. Sehingga dari paparan Bapak tadi, anak-anak kami sudah bisa memahami daripada klasifikasi makhluk hidup ini. Dan buat nanti anak-anak kami saya akan kasih hapus buat kelompok 1 dulu. Nah, baik. Terima kasih. Dan sekarang ini kami persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kepada kelompok 2, Bapak silakan. Pada kelompok 2, Bapak persilakan. Gimana kelompok 2, siapa yang tampil sama kita? Bapak aja lah. Kok Bapak? Aku bukan Bapak. Iya, maaf. Pak, maaf. Iya, jangan ribut. Ya, anak kami Novirmana aja lah yang tampil. Dan juga Ini semuanya kan, ke depan ya. Makanya saya bilang tadi, ini pasti saya yang disuruh ini karena yang kawanku ini perempuan ini. Baik kawan-kawan kelompok 2, ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Baik Bapak, kami akan mempresentasikannya dari soal yang sudah Bapak kasih di sini, sudah kami diskusikan dan sudah kami jawab. Yang pertama, tentang macam-macam klasifikasi sistem 5 kingdom itu ada 5. Yang pertama, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang kedua, manfaat klasifikasi makhluk hidup itu ada 5. Yang pertama, memberi nama makhluk hidup yang baru ditemukan. 2, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang ditemukan. 3, mendeskripsikan ciri-ciri suatu spesies atau kelompok makhluk hidup. Yang keempat, mengetahui kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang kelima, mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dengan lebih mudah. Soal nomor 3 dari gambar di atas yang tergolong daripada kingdom Animalia, yaitu harimau, gajah, singa, dan jerapah. Dan yang keempat, perbedaan antara kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang pertama, Monera adalah organisme dengan sel yang intinya tidak mempunyai membran inti. Kedua, Protista adalah kingdom untuk makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau banyak sel dalam memiliki membran inti. C, Fungi adalah jenis organisme eukariotik yang memiliki ciri-ciri memiliki benang halus atau yang biasanya disebut dengan hifa. Plantae merupakan makhluk hidup yang berklorofil. Yang kelima, Animalia adalah kingdom yang mencangkup hewan dan manusia. Sekian, Pak. Nah, baik. Terima kasih dari kelompok 2. Tadi yang mereka presentasikan itu sangat bagus ya. Jadi artinya di sini anak-anak kami sudah memahami mengenai materi kita dan juga apa yang menjadi indikator pembelajaran kita pada hari ini.
Sehingga dari paparan Bapak tadi adalah anak-anak kami sudah memahami semua dan sangat bagus. Nah, buat anak-anak kami silakan kasih aplaus buat kelompok 2 dulu. Hidup kelompok 2. Ya mantap lah kelompok 2. Nah, seterusnya ini kami persilakan kepada kelompok 3 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kepada kelompok 3 Bapak persilakan. Bagaimana kelompok 3? Ya, kami kelompok 3. Ya, baik Pak, kami mencoba. Di sini tadi dari pemaparan Bapak sudah kami diskusikan, yaitu tentang klasifikasi. Di klasifikasi ini Pak, mungkin kami sudah dapatkan beberapa jenis-jenis klasifikasi. Ada sekitar 5, ada jenis macam-macam klasifikasi Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Dan di sini juga bisa kami juga jelaskan ciri-ciri Kingdom Protista. Ya, ada sekitar 8 kami susun tadi di kelompok. Yang pertama, kebanyakan uniseluler bersel 1. Yang kedua, mereka hidup bebas atau hidup sebagai parasit dan respirasi aerob, dan kemudian reproduksi secara aseksual atau seksual. Dan protista dikelompokkan menjadi 3 juga, yaitu ada yang mirip hewan, mirip jamur, dan juga mirip tumbuhan. Nah, kemudian berdasarkan kelompok juga dapat bersifat heterotrof atau autotrof. Protista juga mirip tumbuhan alga atau gangga yang memiliki klorofil serta memiliki pigmen. Dari hasil pengamatan kami juga dalam kelompok yang sudah kami buat, karakteristik dari klasifikasi ini Pak, kami bisa lihat dari organisasi sel dan membran inti, di mana di situ contohnya pada Monera organisasi selnya itu uniseluler, ya. Kalau membrannya intinya tidak ada. Nah, sementara di Protista organisasi selnya beberapa sel multiseluler dan membran intinya ada. Begitu juga fungi, ya. Kalau organisasi selnya hampir semuanya multiseluler dan membran inti ada. Dan Plantae organisasi selnya multiseluler dan membran intinya ada. Dan Animalia organisasi selnya multiselulernya dan membran intinya ada. Dan dinding selnya juga ya berbeda-beda di sini Pak, sehingga kami sudah bisa diskusikan di sini tentang karakteristik daripada kelompok makhluk hidup di sini. Dan barangkali itu saja dulu dari hasil kelompok kami Pak, kami kembalikan. Nah baik, terima kasih tadi hasil persentase dari masing-masing kelompok, dan semuanya tadi adalah sudah mantap semua atau bagus, ataupun sudah anak-anak kami memahami apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Dan sebelumnya dulu, kalau memang ada yang kurang dipahami, baik itu dari diskusi kelompok dan juga tadi dari pemaparan Bapak tadi itu, kalau ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Nggak ada Pak. Nah baik, karena tidak ada artinya anak-anak kami sudah memahami semua. Jadi di sini Bapak mau bertanya ya. Jadi nanti anak-anak kami harus bisa menjawabnya. Yang pertama adalah coba disebutkan jenis-jenis klasifikasi sistem 5 kingdom. Ada yang tahu klasifikasi sistem 5 kingdom? Ada. Anak kami Willy. Saya, Pak. Iya, anak kami Willy. Ya, Pak. Ya, dipersilakan. 1 kingdom Monera, 2 kingdom Protista, 3 kingdom Fungi, 4 kingdom Plantae, dan 5 kingdom Animalia, Pak.
Oh, mantap sekali. Jadi artinya anak kami sudah memahami materi kita pada hari ini. Dan juga kepada anak-anak kami semua, silakan dulu kasih aplaus buat anak teman kalian, si Willy. Nah baik, terima kasih. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, menutup pembelajaran kita pada hari ini, nah tentu saja anak-anak kami nanti silakan tingkatkan belajarnya di rumah, dan juga silakan baca buku, bisa juga nanti ambil referensinya melalui perpustakaan, pinjam buku biologi di situ, silakan dibaca-baca di rumah, dan juga nanti untuk melanjutkan materi kita pada minggu depan, di mana materi kita pada minggu depan itu adalah tidak lari kita lagi pada materi klasifikasi. Jadi artinya yang kita bahas minggu depan adalah mengenai kunci determinasi dan juga mengenai klasifikasi tingkat takson. Jadi itu kita masih nanti minggu depan masuk kita materi klasifikasi. Karena sesudah itu nanti adalah masuk kita pada materi virus. Jadi yang kita bahas minggu depan adalah masih klasifikasi dengan indikatornya di situ ada ataupun materinya di situ adalah mengenai kunci determinasi dan juga mengenai tingkat takson. Itulah materi kita minggu depan. Dan sebelum kita ya dipersilakan Pak. Dipersilakan. Hanya saran ini Pak, kita belajar minggu depan salah satulah jenis. Iya, suaranya nak. Hanya saran Pak, kalau seandainya kita belajar minggu depan, salah satu yang Bapak gambarkan ini supaya minggu depan Pak. Iya. Nah baik. Ada lagi Pak. Ya silakan nak, si anak kami Nofirman. Kalau bisa Pak minggu depan itu Bapak bawalah contoh sama kita tentang fungi itu Pak. Iya nak. Fungi yang bisa dimakan itu Pak, yang bisa dijadikan sayur. Seperti jamur kuping ya. Nah, terserah lah Pak, yang penting bawa sama kita itu Pak ya. Nah baik, jadi untuk minggu depan itu terima kasih dulu buat anak-anak kami. Nanti Bapak minta kepada ketua kelas ya untuk membawa sama kita minggu depan seperti jenis-jenis fungi atau jamur. Ini nanti ketua kelas ya, si anak kami Resmanya dibawa minggu depan. Jangan lupa ya ketua, jangan lupa bawa itu. Siap. Ya, Bapak kita nanti. Siap. Kita cermati minggu depan itu sehingga kita langsung bisa kita makan. ini. Kita goreng aja sekalian Pak. Kita masak. bikin sayur. Iya. Makan kita Pak. Ya, kalau banyak nanti dibawa oleh ketua kelas minggu depan, artinya kita bisa juga kita nikmati ya. Kita bagi-bagi lah. Jangan ya, tapi jangan yang sudah dimasak dibawa ya, belum dimasak dulu itu yang dibawa. Kalau udah dimasak nanti itu tidak bisa kita amati. Ingat itu ketua ya. Ingat ketua ya, jangan lupa. Awas. Iya, saya bawa setengah karung minggu depan. Nah, baik, terima kasih. Bawa ya banyak-banyak. Iya. Nah, baik, terima kasih semuanya. Dan sebelum dulu kita menutup dan ada tugas yang Bapak jangan tugas lagi Pak, udah banyak tugas kami nih. Udah pening ini Pak. Ini harus dikerjakan. Ada tugas kimia loh Pak, kimia tentang ion. Iya Pak, bahasa Inggris lagi Pak. Iya, memang Bapak tahu. Susah kimia itu Pak, ion Pak. Iya, nah. Jadi ini tugasnya, ini tidak banyak ya. Jangan banyak-banyak Pak ya, 1-2 aja soalnya Pak. hanya satu saja soalnya. Nanti satu. Pak, kasih langsung jawabannya lah Pak sama kami, biar cepat. Tidak mungkin nanti kalau Bapak kasih jawaban. Nggak boleh. Dikerjakan di rumah. Banyak sekali tugas kami lupa. Satu aja Pak ya. Iya nak. Oke, hore. Untuk tugas di rumah itu coba tolong dicatat ya nak. Ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Adalah soalnya ini tidak susah dan ini ringan sama anak-anak kami semua untuk menjawabnya.
Ya, Dan juga Pak. Panjang ya Pak, panjang ya. tidak nak. Pendek. Soal. Pendek, Pak. Iya Pak ya. Tua, apa Udah ya? panjang sama Bapak? Coba dulu diperhatikan Bapak ya. Soal Bapak. Iya. Perhatikan soalnya ya. Iya, Pak. Yaitu buatlah tabel perbandingan ciri-ciri dari 5 kingdom makhluk hidup. Jadi Oke, itulah sudah, Pak. mengenai soalnya. Silakan nanti dibuat Oleh. bagaimana Pak. ciri-ciri daripada makhluk hidup tadi. Oleh dapat tugas lagi. Pak, ada Iya, pertanyaan nak. ini, Pak. Silakan nak. Tugasnya ini, Pak, dibuat di buku tugas atau di selembar kertas, Pak? Dibuat di buku tugas nak. Tapi Oke, nanti Pak, dibuat oke. dalam bentuk tabel ya nak. Oke, Pak, siap, Karena Pak. nanti pada akhir sebelum ujian semester nanti tugasnya itu buku tugasnya saya Bapak kumpulkan semuanya. Ya, Pak. Jadi Oke, supaya Pak. nanti buku tugasnya juga jangan sampai hilang ya nak. Iya, Pak. Pak. Nggak mungkin hilang itu, Pak. Selalu dijaga itu. Iya, Boleh mantap, sama Pak. jawabannya, Boleh Pak. sama jawabannya, Pak. Iya, Boleh bisa sama sama jawabannya. bisa sama tetapi kan tergantung apa jenis nanti makhluk hidup ataupun jenis-jenis kingdom yang Nggak diambil. boleh, wajib tidak boleh sama itu, Pak. Jadi Masa bagusnya sama? nanti Tidak boleh menyontek, Pak. Nggak boleh tidak boleh menyontek kerja itu. tidak boleh kerjasama, tidak boleh nanti menyontek. Artinya nanti walaupun tujuannya itu sama. Oke, Pak. Iya. Oke, Pak. Oke, Oke, Pak. Pak. Iya, Pak. Boleh melihat buku kan, Pak? Boleh Ya, lah. silakan bisa juga Enak. sih lihat buku. Namanya saja tugas di Namanya rumah, saja tugas. Willy. Pasti Bebas, kita Iya, tengok di maksudnya buku. saya lihat buku teman saya nanti, Pak. Kalau udah siap samanya, saya lihat bukunya, Pak. Nah, Tapi emangnya buku, Pak? Halo kawan, Iya, ayo buku kita si ingat Willy mana? waktu. Iya. Nah, baik. Tadi ada ini mengingat waktu kita ya, Nak. Iya, Jadi Pak. untuk tugasnya nanti Iya, Pak. sumbernya Minggu silakan depan ya, Pak ya. diambil apa? Minggu depan diserahkan, Pak ya. Iya, minggu depan Iya. sebelum kita memulai pembelajaran kita minggu depan itu dikumpulkan ya. Oke, Langsung Pak. Bapak nilai minggu depan. Siap, Nah, Pak. baik. Siap. Pak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita berbaras terlebih dahulu kita serahkan jiwa raga kita ke dalam Tuhan dulu, dan juga buat anak-anak kami nanti silakan tetap jaga kesehatan di rumah, makan di rumah, dan juga mengenai jangan banyak untuk pergi-pergi dulu mengingat situasi kita sekarang ataupun cuaca sekarang masih kurang kondusif. Ya, ada Jadi, corona, Pak. Iya, Pak. Masih Jadi COVID-19, sebelum kita Pak. mengakhirinya, siapa lagi yang bisa nih yang mengambil kesimpulan materi kita pada hari ini? Yang Saya, bisa Pak. Oh, silakan. Buat anak kami Novirma silakan disimpulkan materi kita hari ini. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yang menjadi rangkuman atau kesimpulan daripada materi kita menurut saya dari sini, Pak, ada 3. Ya. Yang pertama itu, Pak, tentang klasifikasi, di mana klasifikasi itu merupakan suatu cara memilah atau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan jenisnya, Pak. Iya, mantap. Yang kedua, klasifikasi didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya, Pak. Iya. Dan yang ketiga, Pak, klasifikasi 5 kingdom tadi itu ada 5. Yang mana di situ adalah Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, baik, silakan kasih aplaus buat anak kami Novirma dulu. Hore, aku dapat Oke. aplaus lagi. Mantap sekali. Jadi anak kami aktif ya, artinya sudah anak kami mengikuti ataupun memahami semua pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk teman kami yang lain walaupun bisa menyimpulkannya ya, tetapi mengingat waktu kita juga sudah masuk les berikutnya ya. Ini Bapak kita udah ditunggu di luar kelas ini ya. Jadi kita cukup sampai di sini. Dan sebelum kita bubar di sini kepada anak kami Willy untuk membawa kita dalam doa. Buat anak kami Willy dipersilakan. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, baik. Terima kasih buat anak-anak kami semua dan selamat siang. Selamat siang, Pak.